Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ana Septia dengan NIM 210900000077 dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait tugas UTS mata kuliah BK Sekolah. Persamaan dan perbedaan bimbingan dengan konseling. Yang pertama yaitu persamaan. Bimbingan dan konseling sama-sama bertujuan untuk membantu individu mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Bimbingan dan konseling ini sendiri melibatkan interaksi antara seorang profesional seperti konselor atau pembimbing dan individu yang membutuhkan bantuan seperti klien atau peserta didik. Bimbingan dan konseling ini melibatkan proses mendengarkan, memahami, dan memberikan saran atau bantuan. Sedangkan perbedaan bimbingan dengan konseling di sini yaitu bimbingan lebih berfokus pada membantu individu dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan pada konseling lebih berfokus pada membantu individu dalam mengatasi masalah emosional, psikologis, atau sosial yang mungkin menghambat kemajuan mereka. Bimbingan dilakukan dalam lingkungan pendidikan atau pelatihan yang melibatkan interaksi antara pembimbing dan peserta didik. Sedangkan konseling dapat dilakukan di berbagai lingkungan seperti kantor, konseling rumah sakit, atau tempat lain. Bimbingan lebih fokus pada pemecah masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan atau pendidikan. Sementara konseling lebih fokus pada masalah pribadi atau emosional yang mungkin mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu. Berikut ini adalah fungsi bimbingan dan konseling beserta contohnya. Yang pertama adalah fungsi edukatif. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik terhadap klien tentang diri mereka sendiri, lingkungan sosial, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Contohnya membimbing siswa tentang bagaimana cara belajar dengan efektif dan memberikan informasi tentang karir dan pilihan pekerjaan mereka, dan membimbing klien dalam memahami hukum dan peraturan yang berlaku. Fungsi yang kedua yaitu fungsi preventif. Fungsi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih besar di masa depan. Contohnya membimbing remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik mereka untuk mencegah dari kecanduan narkoba atau perilaku menyimpang lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi terapeutik. Fungsi ini bertujuan untuk membantu klien mengatasi masalah psikologis atau emosional. Contohnya membantu klien mengatasi stres atau kecemasan, memecahkan masalah interpersonal, atau membantu klien dalam proses pemulihan dari trauma. Fungsi yang keempat yaitu fungsi penyesuaian sosial. Fungsi ini bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka. Contohnya membimbing karyawan baru dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan. Yang kelima yaitu fungsi pengembangan karakter. Fungsi ini bertujuan untuk membantu klien dalam mengembangkan nilai-nilai dan karakter yang positif. Contohnya membimbing remaja dalam mengembangkan nilai-nilai moral yang baik dan sikap positif, atau membantu orang dewasa dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan. Yang keenam yaitu fungsi evaluasi. Fungsi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja atau kemajuan klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya mengevaluasi kemajuan siswa dalam pembelajaran, mengevaluasi kinerja karyawan, atau mengevaluasi kemajuan pasien dalam proses pemulihan. Fungsi yang ketujuh yaitu fungsi penyuluhan. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan yang lebih baik kepada klien tentang masalah tertentu. Contohnya membimbing orang tua tentang tumbuh kembang anak, memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, atau memberikan informasi tentang penggunaan teknologi informasi. Dan fungsi yang terakhir, fungsi ke-8 yaitu fungsi penyaluran. Fungsi ini bertujuan untuk mengarahkan klien ke tempat yang tepat untuk mendapatkan bantuan atau dukungan yang lebih spesifik.
Contohnya mengarahkan klien ke dokter atau spesialis medis untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut, atau mengarahkan karyawan untuk mendapatkan pelatihan atau pengembangan keterampilan yang lebih memadai. Ada beberapa alasan yang mungkin membuat saya memilih profesi sebagai psikologi sekolah, yaitu diantaranya keterlibatan dalam pendidikan. Seorang psikologi sekolah biasanya bekerja dengan anak-anak dan remaja di lingkungan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, atau perguruan tinggi. Seorang psikologi sekolah dapat mempelajari tentang teori perkembangan anak dan remaja, serta tentang masalah-masalah yang mungkin muncul dalam perkembangan mereka. Yang kedua yaitu dukungan untuk anak-anak dan remaja. Seorang psikolog sekolah dapat membantu anak-anak dan remaja dalam mengatasi masalah sosial, emosional, dan akademik mereka. Seorang psikolog sekolah dapat membantu anak-anak dan remaja dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi dan membantu mereka mencapai potensi mereka. Yang terakhir adalah peluang karir yang beragam. Seorang psikolog sekolah memiliki peluang karir yang beragam, seperti menjadi konselor sekolah, psikolog sekolah, ahli terapi keluarga, atau peneliti pendidikan. Di sini perbedaan psikolog dan psikiater dibagi menjadi dua, yaitu dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Psikolog atau konselor sekolah adalah profesional yang memiliki gelar sarjana atau magister dalam psikologi atau konseling dan biasanya dilengkapi dengan sertifikasi atau lisensi. Mereka mendapatkan pelatihan dan keterampilan untuk memberikan dukungan psikologis, membantu siswa menavigasi masalah emosional dan sosial, dan memberikan saran dalam pengembangan akademik. Psikiater adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam bidang psikiatri dengan gelar dokter medis dan spesialisasi dalam pengobatan kesehatan mental. Mereka memiliki pelatihan medis yang lengkap dan dapat meresepkan obat-obatan psikotropika untuk mengobati penyakit mental seperti depresi, bipolar, dan skizofrenia. Yang kedua yaitu peran psikolog atau konselor sekolah bertanggung jawab untuk membantu siswa mengatasi masalah psikologis dan emosional yang dapat mempengaruhi kesehatan akademik mereka. Mereka bekerja sama dengan siswa, orang tua, dan guru untuk memberikan dukungan dan konseling, sehingga membantu siswa menavigasi konflik interpersonal dan memberikan saran dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karir mereka. Psikiater di sisi lain bertanggung jawab untuk memberikan diagnosis dan pengobatan medis untuk masalah kesehatan mental yang lebih serius. Mereka mungkin melakukan terapi obat-obatan atau terapi elektrokonvulsif seperti ECT dalam pengobatan kondisi yang lebih parah. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun cara pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.